Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat walafiat dan tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Hari ini Memris akan menjelaskan tentang tema 6 subtema 4, penghematan energi. Di sini kalian akan belajar tentang menemukan informasi dari teks dan gambar, membuat cerita dari kata kunci, dan terakhir menuliskan laporan kegiatan. Bacalah teks di bawah ini. Energi alternatif. Jangan berlama-lama membuka keran air saat mandi. Tutup keran air hingga rapat jika tidak digunakan. Isi bak penampung air sebelum mencuci pakaian dan alat dapur. Jika mencuci pada tempat cuci piring, sebaiknya lakukan saat tempat sudah banyak alat-alat yang akan dibilas. Jika mencuci baju dengan mesin cuci, lakukan saat mesin sudah penuh dengan pakaian kotor. Selanjutnya, keringkan benda yang sudah dicuci. Negara Indonesia memiliki banyak daerah pegunungan. Oleh karena itu, di Indonesia banyak ditemukan air terjun. Air terjun merupakan salah satu sumber energi alternatif. Air terjun dapat diolah menjadi energi listrik untuk pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air disebut PLTA. Jika arus air terjun terlalu kecil, turbin tidak akan berputar. Turbin atau kincir yang tidak berputar tidak dapat menghasilkan energi listrik. Untuk memperbesar arus air perlu dibuat bendungan. Gambar di atas merupakan contoh bendungan. Bendungan mengumpulkan air untuk memperbesar arus air. Ketika air yang dikumpulkan sudah cukup, bendungan akan mengalirkan air ke turbin. Oke, sudahkah kalian menemukan informasi apa saja di dalam teks tersebut? Sudah? Coba. Apakah informasi yang kalian dapatkan sama dengan informasi yang Memris dapatkan? Yang pertama yaitu judulnya itu energi alternatif. Tutup keran air hingga rapat jika tidak digunakan. Itu untuk penghematannya. Kemudian isi bak penampung air sebelum mencuci pakaian dan alat dapur. Ini juga. Dan yang paragraf kedua, informasi yang didapatkan adalah air terjun merupakan salah satu sumber energi alternatif. Air terjun dapat diolah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air disebut PLTA. Bendungan menampung air yang akan dimanfaatkan pada PLTA. Itu informasi yang Memris dapatkan. Apakah ada informasi lain yang kalian dapatkan? Nanti kita bisa diskusikan pada saat kita Google Meet. Kemudian kata kunci, kalimat efektif, dan kalimat penjelas. Nah, di dalam teks tadi kalian menemukan kata kunci enggak? Kata kunci itu apa sih, Mem? Kata kunci merupakan kata-kata yang berkaitan dengan tema sebuah informasi. Jadi kata kunci atau keyword itu katanya paling berkaitan dengan tema tentang energi alternatif. Itu kata kunci dari teks tadi, energi alternatif. Kemudian ada kata kunci lagi enggak, Mem? Ada, yaitu tentang air. Energi alternatif yaitu air. Kemarin di bab 3 Memris juga menjelaskan yaitu subtema 3 tentang energi alternatif. Sumber-sumber energi alternatif itu ada apa sih? Ada matahari, ada air, ada angin. Dan di teks tersebut energi alternatif yang dijelaskan adalah air. Itu tadi keywordnya atau kata kuncinya. Kemudian ada PLTA. Kemudian ada bendungan. Itu adalah kata kunci. Kemudian apa sih yang dinamakan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat. Jadi kalimat efektif itu kalimat tepat sasaran, bukan kalimat bertele-tele yang panjang tapi intinya nggak ada. Tapi kalau kalimat efektif adalah pada intinya. Itu ya, pada intinya tersebut, tidak bertele-tele. Bertele-tele itu apa sih, Mem? Bertele-tele itu tidak panjang lebar gitu, tapi nggak ada intinya gitu. Terlalu banyak kalimat-kalimat yang tidak perlu, seharusnya tidak perlu ada, ternyata ada. Itu adalah kalimat bertele-tele ya. Kemudian kalimat penjelas berfungsi untuk memperjelas informasi pada kalimat utama. Ini pada paragraf padu. Pada saat kalian menulis cerita, kalian akan menemukan yang pertama, gunakan kata kunci.
Kemudian setelah itu gunakan kalimat efektif. Kalau sudah menemukan kata kunci, maka kalian harus menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif, kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan. Itu kalimat lengkapnya ya. Ada juga kalimat yang sederhana, subjek terdiri subjek sama predikat, itu saja. Nah, di dalam kumpulan kalimat itu dinamakan paragraf. Dan paragraf itu harus koheren atau harus terpadu. Jadi nggak boleh melenceng dari kalimat satu ke kalimat yang lain, itu berbeda-beda. Jadi tidak ada alurnya. Nah, ya. Kalimat atau paragraf padu itu harus tarah gitu ya. Membuat cerita dari kata kunci. Pertama kali yaitu temukan kata kunci. Kedua, susunan cerita menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, setiap paragraf padu memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Dan biasanya kalimat utama itu ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, kalimat utama ini perlu dijelaskan. Dan kalimat-kalimat penjelas itu ada di setelah kalimat utama atau sebelumnya. Contoh, perhatikan pada energi alternatif. Buka buku kalian halaman 99 atau lihat teks yang tadi. Kalimat paragraf kedua yaitu negara Indonesia memiliki banyak daerah pegunungan. Oleh karena itu di Indonesia banyak ditemukan air terjun. Air terjun merupakan salah satu sumber energi alternatif. Air terjun dapat diolah menjadi energi listrik untuk membangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air disebut PLTA. Kalimat utamanya pada paragraf tersebut adalah negara Indonesia memiliki banyak daerah pegunungan. Itu kalimat utamanya. Sedangkan oleh karena itu di Indonesia banyak ditemukan air terjun dan seterusnya sampai PLTA disebut kalimat penjelas. Ya. Biasanya kalau untuk kelas 3 SD itu kalimat utama di awal kalimat atau di kalimat pertama paragraf. Next, kita akan belajar tentang yang namanya menuliskan laporan kegiatan. Menulis laporan kegiatan dapat dimulai dengan menggunakan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan dapat menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau kalau di bahasa Inggris 5W 1H. Ya. Sementara itu, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan buatanmu merupakan kata kunci oleh informasi terhadap hal yang akan dilaporkan. Mem, maksudnya gimana sih, Mem? Menulis laporan kegiatan itu, Mem? Lah, ini biasanya kalau kita menulis laporan kegiatan, kita pasti pada saat kita setelah praktek atau setelah mengamati. Nah, kita ada berkegiatan, kita harus ada laporan. Laporan kegiatannya bagaimana sih? Ini seperti ini contohnya. Apa faktor yang menyebabkan kita harus menghemat air? Jawabannya air bersih jumlahnya terbatas. Bagaimana cara menghemat air? Menutup keran air saat tidak digunakan. Itu adalah cara mencari laporan kegiatan. Cukup jelas ya untuk materi kali ini. Jika kurang jelas nanti bisa kita tanyakan pada saat Google Meet atau bisa menuliskan di kolom komentar atau langsung saja WA ke gurunya masing-masing. Kalau begitu, Memory List akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.